Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan di dalam kehidupan kita. 1 minggu lagi di dalam setiap kesibukan-kesibukan saudara dan saya, Allah telah melindungi dan memberkati kita. Dan kita boleh tiba kembali pada saat ini di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Kita sudah memasuki pelajaran yang keempat dengan tema Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Untuk itu, untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita kembali mempelajari ataupun mengulangi kembali bagi saudara-saudara yang telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat dari hari ke hari sepanjang minggu ini, supaya kita lebih memperoleh pengertian yang sepenuhnya mengenai apa maksudnya takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sehingga kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat takut Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Malaikat dengan Injil yang kekal itu mulai memberitakan pesannya. Apakah pesannya? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita harus memahami arti dari pesan ini untuk memberitakannya kepada semua orang. Bagaimana seharusnya kita takut akan Tuhan? Bagaimana seharusnya kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan baru akan muncul. Siapa yang dapat takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan? Pelajaran kita sepanjang minggu ini mengungkapkan Allah sebagai Allah yang pengasih, yang tak berkesudahan, yang melakukan segala sesuatu yang dapat Dia lakukan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia menginginkan kita untuk dapat ke surga lebih dari apa yang kita inginkan untuk ke sana. Dan sepanjang minggu ini di dalam pelajaran sekolah sahabat kita mempelajari dari hari ke hari ada penghakiman, dan penghakiman bagi umat-umat yang percaya merupakan kabar sukacita, gantinya menakutkan. Penghakiman membuktikan realitas ilahi bahwa surga telah mengerjakan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan semua manusia. Kita akan kembali melihat apa maksudnya ada penghakiman di dalam kehidupan kita, dan mengapa penghakiman itu merupakan kabar sukacita bagi umat Tuhan. Di dalam pelajaran kita beberapa menit ke depan ini kita akan lihat bagaimana seharusnya kita takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan dalam cara yang praktis, takut akan Tuhan setiap hari. Kita juga akan melihat bersama bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan siapakah yang dapat takut akan Tuhan dan memuliakan Dia. Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Apa artinya takut akan Tuhan? Nehemia 5 ayat 15 mengatakan, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Seringkali kita mendengarkan kalimat takut akan Allah ada di dalam firman ketika kita membaca ataupun kita merenungkan akan firman tersebut, atau kita mendengarkan akan khotbah dari siapa saja mengkhotbahkan akan firman. Tetapi apa sebenarnya definisi dari takut akan Tuhan itu? Kalau kita membaca di dalam Wahyu 14 ayat 7, di sana ada kata takut. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah phobeo. Tetapi ini digunakan bukan dalam arti ketakutan kepada Tuhan, tetapi dalam arti penghormatan, kekaguman, dan rasa hormat. Itu menyampaikan pemikiran tentang kesetiaan mutlak kepada Tuhan dan penyerahan sepenuhnya pada kehendaknya. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Karena kita melihat di dalam tujuan dari kitab Wahyu ialah bagi generasi kita di akhir zaman ini untuk mempersiapkan suatu umat untuk siap bagi kedatangan Yesus dan untuk bersatu dengan Dia dalam memberitakan pekabaran zaman akhir kepada dunia. Itulah sebabnya kita sedang menunggu akan kedatangan Tuhan. Kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati, mengagumi, dan adanya sikap untuk kita respect terhadap setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan berarti menghormatinya, menghargainya, dan mengaguminya. Itu melibatkan kesetiaan kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya pada kehendaknya. Kita harus mengenal Tuhan supaya kita takut akan Dia. Belajar dari pengalaman Abraham. Abraham di dalam kehidupannya mengalami pasang surut iman, tetapi pada akhirnya dia belajar untuk takut akan Tuhan. Kita harus memahami siapa Tuhan dan apa yang dapat Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti Abraham, kita harus memusatkan perhatian kita kepada Tuhan daripada pada diri kita sendiri. Kita tahu bersama cerita Abraham, pada akhirnya dia rela untuk hendak mengorbankan Ishak
anak satu-satunya, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena dia lebih memilih untuk takut akan Tuhan dibandingkan untuk memenuhi akan keinginan-keinginannya sendiri. Dia belajar di dalam setiap proses kehidupannya. Tuhan harus menjadi yang pertama di dalam kehidupannya. Demikian pula dengan kita. Tuhan harus menjadi yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita takut akan Tuhan, kita menghargainya, dan kita menghormatinya karena kebijaksanaannya yang tak terbatas, kekuatannya yang luar biasa, dan anugerahnya yang luar biasa yang terus dicurahkan kepada saudara dan saya. Takut akan Tuhan melibatkan tunduk pada kehendaknya dan hidup untuk Dia, bukan lagi mengandalkan akan pemikiran-pemikiran kita sendiri, tetapi melibatkan Tuhan di dalam segala hal, bahkan di dalam setiap pengambilan keputusan kita. Takut Tuhan dengan cara praktis. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Musa menjelaskan bahwa takut akan Allah adalah menaati akan perintah-perintahnya. Salomo menulis bahwa takut akan Allah dan dengan demikian menaati perintah-perintahnya adalah kewajiban setiap orang. Di sini dikatakan menaati akan perintah Tuhan merupakan kewajiban setiap orang. Kita harus menaati akan perintah Tuhan oleh karena kita takut akan Tuhan. Takut akan Allah adalah sikap hormat yang menuntun kita pada ketaatan. Seruan mendesak surga adalah agar mereka yang diselamatkan oleh kasih karunia mematuhi perintah-perintah Allah. Bukan karena kita mau diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita menuruti akan perintah-perintahnya. Kasih karunia tidak hanya membebaskan kita dari rasa bersalah di masa lalu, tetapi juga memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang patuh secara ilahi di masa sekarang. Itu artinya menuruti akan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukankah kasih karunia membebaskan kita dari menaati perintah-perintah Allah? Tidak. Paulus mengatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Menuruti akan perintah Tuhan merupakan pekerjaan yang baik yang diberikan Allah kepada kita oleh karena kita mengasihi Tuhan, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kristus dalam kitab suci tidak pernah menuntun kita untuk mengurangi ajarannya menjadi kata-kata saleh yang tidak penting. Kristus adalah perwujudan dari semua doktrin kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang berinkarnasi. Dia adalah doktrin yang dijalani. Dan Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi Dia, menuruti akan perintah-perintahnya. Demikian pula kita sebagai umat-umatnya, kita harus menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Yesus tidak mengecilkan akan hukumnya. Dia meninggikan dan mendorong kita untuk menaatinya. Kita menunjukkan bahwa kita takut akan Tuhan, atau kita menghormatinya dan menghargainya dengan mematuhi perintah-perintahnya dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya marilah kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kita menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Takut Tuhan setiap hari. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 6 ayatnya yang ke-13. Di zaman konsumerisme di saat ini, ketika nilai-nilai sekular telah menjadikan diri sendiri sebagai pusat, panggilan surga untuk saudara dan saya pada saat ini adalah untuk berpaling dari tirani yang berpusat pada diri sendiri dan belenggu meninggikan diri sendiri dan menggantikan dengan Allah sebagai pusat dari kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu untuk melakukannya? Takut akan Tuhan melampaui menaati perintah-perintahnya. Jika kita takut akan Allah, kita akan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan kita dan kita akan hidup untuk melayani Dia. Yesus akan menjadi pusat hidup kita. Mata kita, pikiran kita, tujuan kita akan tertuju kepadanya. Tetapi apabila kita hanya mengandalkan diri kita sendiri dengan harapan kita dapat melakukan akan hal ini, maka kita tidak akan dapat melakukannya. Itulah sebabnya kita harus menjadikan Kristus yang terutama di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat takut, menghormati, memuliakan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dan ini bermain di dalam pilihan-pilihan yang kita buat sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Ini adalah masalah kemauan kita. Kita harus memutuskan untuk tetap setia kepada Dia yang kita takuti. Takut di sini di dalam arti kita menghormati, menghargai, dan memuliakan Tuhan. Allah memberikan kepada kita kuasa untuk memilih. Kita harus memilih pilihan-pilihan yang benar di dalam kehidupan kita. Kita diperhadapkan dengan pilihan yang baik dan pilihan yang buruk. Mana yang akan kita pilih? Itulah sebabnya kita harus belajar untuk memilih pilihan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Inilah yang dimaksudkan dengan konflik kosmik. Oleh karena itu, malaikat pertama mendorong kita untuk meninggalkan barisan musuh dan berada di sisi Tuhan. Pilihan-pilihan kita menentukan akan jadi apa kita kelak. Apakah kita akan ada di dalam Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya kita harus memilih untuk memilih terus ada di dalam Tuhan. Gantinya, pilihan-pilihan yang salah karena kita sedang berada di dalam konflik kosmik antara yang baik dan yang jahat yang bergelut di dalam setiap pilihan-pilihan kita. Bagaimanakah kita bisa memuliakan Tuhan? Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Yeremia 13 ayatnya yang ke-16. Bagaimana caranya supaya kita, saudara dan saya, dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Memuliakan Tuhan erat kaitannya dengan penghakiman, seperti di dalam Wahyu 14 ayat 17 dan ayat-ayat yang bisa kita lihat di sini. Itu juga merupakan ungkapan pertobatan dan meninggalkan dosa. Sekali lagi, ketika kita memuliakan Tuhan itu berkaitan dengan penghakiman. Penghakiman bagi umat-umat yang setia kepada Tuhan itu merupakan kabar sukacita, karena yang akan menjadi hakimnya ialah Yesus itu sendiri, sedangkan yang menjadi pembela kita ialah Yesus yang sama. Itulah sebabnya kita akan dibela mati-matian, asalkan kita ada di dalam Tuhan, sehingga kita akan menjadi pemenang. Menurut Rasul Paulus, tubuh kita ini adalah bait suci, tempat tinggal roh Allah, sebuah bait suci yang dikuduskan oleh karena hadirat Allah. Kitab suci memberikan kita panggilan yang jelas untuk memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Selain itu berkaitan erat dengan penghakiman, itu juga berkaitan erat dengan bagaimana caranya kita menjaga akan tubuh, pikiran kita, supaya kita dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, satu-satunya keinginan kita adalah untuk memuliakannya, baik dengan pola makan kita, cara berpakaian kita, hiburan kita, atau interaksi kita dengan orang lain. Kita memuliakan Allah dengan menerima pengampunannya dan dengan hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Paulus mendorong kita untuk memuliakan Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Apakah ketika kita berpikir, ketika kita makan, ketika kita melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita, apakah itu semua kita sedang memuliakan Tuhan? Atau sebaliknya, kita menanggapi kasih Allah dengan memuliakan Dia dengan pikiran dan tindakan kita. Ini membebaskan kita dari rasa takut akan penghakiman. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut dengan penghakiman, karena Allah yang akan menyelamatkan kita, bukan dengan usaha-usaha kita, tetapi hanya dengan kasih karunia yang Dia berikan. Siapakah yang dapat takut akan Tuhan dan memuliakan Dia? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya ayat ini, iman kepada Yesus ialah iman Yesus, atau kualitas imanlah yang memampukan Kristus untuk menang atas godaan iblis yang paling berat, dan kita diberikan iman Yesus untuk dapat menang di dalam setiap tantangan kehidupan kita. Menerima panggilan malaikat pertama untuk takut akan Tuhan dan memuliakan Dia, menguduskan kita oleh kasih karunia Tuhan. Orang-orang kudus menaati perintah Allah dan iman atau kesetiaan Yesus. Yesus mengalahkan setan berkat kesetiaannya kepada Allah. Kita juga bisa menang berkat kemenangannya. Kita beriman, memiliki iman Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengatasi setiap tantangan kehidupan kita, bukan dengan usaha-usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang memampukan kita. Kita dapat menang atas godaan karena Yesus telah menang atas godaan ketika Dia hidup di dunia ini. Kitab Wahyu menjelaskan bahwa kemuliaan masa depan akan disediakan bagi para pemenang. Para pemenang dimaksudkan di sini adalah bagi mereka yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman Yesus. Dan ini bukanlah legisme. Itu adalah kemenangan melalui Yesus Kristus yang adalah kehidupan sempurna dari kebenaran sempurna. Dan hanya itu yang memberi kita janji kehidupan kekal. Itu adalah iman dalam tindakan. Itu adalah anugerah yang mengubahkan, mengubah hidup, dan ajaib dalam kehidupan orang percaya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dijadikan pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita pilihan-pilihan. Itulah sebabnya mari kita memilih pilihan yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita memilih untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Ialah dengan kita menuruti akan perintah Allah dan memiliki iman Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi bukan dengan usaha-usaha kita, tetapi oleh karena Kristus yang memampukan kita.
sehingga kita dapat takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan pilihan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memilih yang baik. Kami dapat memilih untuk takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.